Pada saat ini, Qin Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan pikirannya sangat jernih dan lancar. Ini tidak mudah. Qin Chen menghela nafas. Selama bertahun-tahun, dia telah terbiasa dengan kecepatan terobosan dunia yang 10 atau 100 kali lebih sulit daripada orang biasa. Dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, setiap kali dia ingin menerobos, itu jauh lebih sulit daripada mereka. Di alam semesta awal, setelah Qin Chen bergabung dengan asal, budidayanya mencapai alam kaisar puncak jangka menengah dalam satu gerakan. Menurut pendapat Qin Chen sendiri, dia ingin menerobos ke alam kaisar akhir, bahkan di lautan luas ini di alam semesta, tidak ada perjalanan yang panjang. Waktu dan peluang mungkin sama sulitnya. Baru setelah dia melihat kristal kaisar laut kosmik, dia menyadari bahwa terobosan dunia bisa begitu cepat. Yang terpenting adalah akumulasi saya cukup dalam. Merasakan kekuatan yang kaya dari mendiang kaisar di tubuhnya, pikir Qin Chen dalam hati. Ketika dia berada di dunia bawah, dia telah mengendalikan kekuatan jalan teratas yang tak terhitung jumlahnya di dunia Yin dan Yang, dan membiarkan mereka bergabung satu sama lain. Dia juga telah diturunkan oleh banyak orang kuat seperti para pendahulu kaisar dewa pembantaian. Belakangan, di alam semesta awal, ia bahkan mengintegrasikan asal mula alam semesta awal. Melihat jalan teratur alam semesta yang benar-benar kembali ke asal, dan memadatkan jalan sempurna tubuh ketuhanan. Saya melihat seperti apa keberadaan dimensi tinggi itu. Yang kurang darinya hanyalah kekuatan jalan besar di lautan kosmik ini. Dan kristal kaisar yang dipadatkan dari asal-usul banyak kaisar besar di lautan alam semesta ini hanya menutupi kekurangannya. 10 juta kristal kaisar akan memungkinkan saya menembus ambang batas kaisar tahap akhir. Qin Chen merasa sangat puas. 10 juta kaisar kristal mungkin banyak bagi orang kuat lainnya, tetapi bagi Qin Chen, dia bersedia membayar kaisar kristal dalam jumlah berapapun selama itu dapat diubah menjadi budidaya. Lapar, sangat lapar. Pada saat ini, satu-satunya perasaan Qin Chen hanyalah rasa lapar. Setelah menerobos mendiang kaisar agung, tubuh Dewa Dao yang sempurna sekarang berada dalam kondisi kelaparan yang ekstrim, dengan gila-gilaan menyedot nafas aturan Dao antara langit dan bumi. Namun meskipun tubuh Dao ilahinya yang sempurna telah menyerap kekuatan aturan Dao antara langit dan bumi dengan kecepatan tercepat, masih mustahil untuk sepenuhnya memuaskan rasa lapar ini dalam waktu singkat. Saya baru saja menerobos ke alam kaisar tahap akhir. Alam saya telah meningkat. Namun, semua sumber besar dari 10 juta kristal kaisar sebelumnya hanya cukup bagi saya untuk menerobos belenggu ini. Saya ingin tubuh saya sempurna diubah dan benar-benar terkonsolidasi. Pada tahap selanjutnya, budidaya kaisar akan membutuhkan lebih banyak kristal kaisar. Qin Chen melihat sekilas perubahan pada tubuhnya. Klik. Qin Chen masih memiliki puluhan ribu kristal kaisar yang tersisa di tubuhnya, dan dia mengorbankannya secara langsung pada saat ini, menyerap semua sumber besarnya di tempat. Kristal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara. Namun energi yang diberikan kepadanya oleh puluhan ribu kristal kaisar hanya sedikit melemahkan rasa laparnya, dan bahkan tidak ada perubahan besar. Terlalu sedikit. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Puluhan ribu kaisar kristal terlalu sedikit baginya yang baru saja menerobos kaisar agung tahap akhir dan perlu mengisi kembali energinya. Terobosanku ke kaisar agung tahap akhir menghabiskan 10 juta kristal kaisar. Namun jika aku ingin sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasiku setelah terobosanku, aku setidaknya membutuhkan beberapa kali lipat jumlah kristal kaisar yang dibutuhkan untuk terobosanku. Qin Chen merasakan tubuhnya, yang saat ini seperti jurang maut.
Puluhan ribu kristal kaisar seperti kerikil yang dijatuhkan ke danau, tidak menimbulkan banyak percikan sama sekali. Untuk memenuhi danau ini sepenuhnya, jumlah kristal kekaisaran yang dibutuhkan pasti berjumlah sangat besar. Terlalu miskin. Melihat kristal kekaisaran kosong di harta karun luar angkasanya, Qin Chen tampak pahit. Saya akhirnya punya sejumlah uang, tetapi dalam sekejap saya menjadi miskin, dan saya masih membutuhkan lebih banyak. Setidaknya puluhan juta kristal kaisar, bahkan jika cabang Paviliun Tianwei dan Paviliun Wangu di kota Nanyuan dijarah, mereka mungkin tidak dapat menerimanya. Di seluruh kota Nanyuan, jika saya ingin menemukan cukup kristal kaisar untuk saya serap dalam waktu singkat, saya khawatir satu-satunya yang tersisa adalah rumah tuan kota. Gumam Qin Chen. Dan ketika Qin Chen menerobos mendiang kaisar. Alam semesta awal. Ledakan. Di ruang khusus tempat asal mula alam semesta awal yang luas berada, suara gemuruh terdengar, dan sumber kekuatan yang menakjubkan tiba-tiba meluas dan terus berkembang. Seiring dengan perluasan ruang awal yang kacau ini, seluruh alam semesta awal juga berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan evolusi awal yang kacau dan mengerikan menjadi semakin dalam dan tebal. Selain itu, pada saat kekuatan asli dari alam semesta awal ditingkatkan, itu juga terintegrasi dengan jalan kematian yang lebih kuat di dunia bawah. Semua orang kuat di alam semesta awal terkejut menemukan jalan surgawi dari alam semesta awal, alam semesta yang mengikat mereka. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi lebih kuat. Perasaan yang luas itu memberi orang tekanan mengerikan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Apa yang terjadi? Mengapa alam semesta awal tiba-tiba mengembang lagi? Mungkinkah di alam semesta awal, Xiao Yao Zizun dan yang lainnya masih menjalankan tempat ini? Mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, semua menyadari perubahan di alam semesta awal dalam sekejap. Chen, apakah dia menerobos? Sisi dan yang lainnya mendongak dengan wajah terkejut. Alam semesta awal saat ini telah bergabung dengan Qin Chen. Tanpa kekuatan eksternal, alam semesta awal akan mengembang secara bertahap dengan kecepatan lambat dan menjadi matang. Hanya ada satu alasan untuk perubahan mendadak seperti itu, dan itu adalah terobosan Qin Chen. Sudah berapa lama orang ini pergi? Xiao Yao Zizun dan yang lainnya tampak kosong. Mereka awalnya berpikir untuk menuju ke laut semesta lebih awal untuk mengejar Qin Chen, tetapi siapa sangka Qin Chen akan menerobos lagi bahkan sebelum mereka berangkat. Tidak, jika aku menemukan kesempatan, aku harus segera pergi dari sini, gumam Xiao Yao Supreme. Benua Tianwu. Sudut tertentu dari domain seni bela diri. Sesosok tiba-tiba muncul di sini, menatap langit tak berujung di kejauhan dengan mata serius. Tatapannya telah menembus penghalang benua Tianwu pada saat ini, dan melihat akhir dari alam semesta awal yang jauh, di mana kekacauan yang tak ada habisnya meluas. Aura ini, liar, berasal dari Demon Qin. Apakah Tuan Chen telah membuat terobosan lain? Sosok seksi muncul di samping Molly, dengan sosok montok dan kecantikan dewasa yang menawan. Molly mengangguk sedikit, matanya serius, tidak tahu apa yang ia pikirkan. Liar, kamu juga boleh pergi. Raja Iblis Api Merah melihat penampilan Molly dan tiba-tiba berkata. Molly terkejut. Raja Iblis Api Merah membelai pipi tampan Molly dan berkata dengan lembut, Liar, aku paling mengenalmu. Meskipun aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu bersedia untuk tinggal bersamaku selama sisa hidupmu, aku juga tahu itu di hatimu yang sebenarnya. Aku merindukan hari-hari pertarungan yang mengasyikkan itu. Tuan Qian. Molly hendak mengatakan sesuatu, tapi Raja Iblis Api Merah dengan lembut menekan sudut mulutnya dengan jarinya,
Lear, tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti. Dengan penuh kasih sayang, dia menempelkan pipinya ke dada telanjang Molly dan berkata dengan tegas, "Aku wanitamu. Meskipun aku sangat ingin bersamamu. Kamu dilahirkan untuk menaklukkan dunia. Terlebih lagi, aku juga percaya pada pria Cian milikku, tidak akan pernah lebih lemah dari siapapun, bahkan saat menghadapi Qin Chen. Silakan, aku akan menunggu di sini bersama anak-anak kita sampai kamu kembali," kata Raja Iblis Api Merah dengan lembut. "Anak kita." Molly tertegun dan menatap perut Raja Iblis Api Merah dengan heran. Raja Iblis Api Merah menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dengan senyum bahagia di wajahnya. "Ya, anak kami." Dia membelai perutnya dengan lembut, menunjukkan kecemerlangan keibuan. "Saya berharap suatu hari nanti, ketika anak kita lahir, kita dapat dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah orang yang paling berkuasa di alam semesta, dan juga orang yang paling berani. Berjanjilah padaku memperhatikan keselamatan saat mengembara di lautan alam semesta. Aku dan anakku akan menunggumu kembali." "Bahwa kamu harus." Raja Iblis Api Merah memandang Molly dengan penuh kasih sayang. "Tuan Qian." Molly tersedak, memeluk Tuan Qian. Dan dengan hati-hati menempelkan telinganya di perutnya, matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. "Aku, Molly, akan menjadi seorang ayah, hahaha, aku. Molly, akan menjadi seorang ayah." Saat dia berbicara, dua garis air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Pria yang pernah mendapatkan ketenaran besar di alam semesta asli dan seperti Dewa Iblis, kini memegang Raja Iblis Api Merah seolah-olah dia sedang memegang sepotong kristal paling rapuh di alam semesta, berjingkat-jingkat, tidak berani ceroboh dalam sedikit pun. "Qin Chen." Molly mengangkat kepalanya, melirik alam semesta awal di sekitarnya, dan matanya perlahan menjadi lebih tegas. "Dunia ini adalah wilayahmu, dan anak-anakmu di masa depan akan menjadi tuan muda dunia ini dan alam semesta ini. Dan anakku Molly hanyalah makhluk biasa di dunia ini." Tidak. Cahaya ilahi yang tak terhentikan muncul dari mata Molly. "Dalam hidup ini, aku tidak sebaik kamu, tanpa pendukung dan tanpa latar belakang, tapi aku tidak bisa membiarkan anak Molly menanggung apa yang dialami ayahnya. Pangeran, Jenderal, dan Perdana Menteri, apakah Anda lebih suka memiliki benih itu? Saya juga ingin anak Molly saya lahir menjadi penguasa dunia ini dan kesayangan alam semesta ini. Saya ingin membangun kerajaan untuk anak-anak saya di laut kosmik ini dengan tangan saya sendiri, dan duduk di wilayah tertinggi." Molly bergumam, keinginannya memadat secara tak terduga, membubung langsung ke langit. Akhir-akhir ini, dia dan Raja Iblis Api Merah saling bergesekan. Terkadang, dia benar-benar ingin hidup seperti ini sampai akhir zaman. Tapi saat ini, Molly benar-benar terjaga. Dia bukanlah tipe orang yang hanya duduk diam di sudut, darahnya selalu panas, dan hatinya selalu mendidih. "Nak, tunggu ayahmu dan lihat ayahmu membangun kerajaan untukmu." Molly mengangkat kepalanya dengan mata tegas. Kota Nanyuan. Qin Chen secara alami tidak mengetahui segalanya di alam semesta awal. Dia hanya diam-diam memahami perubahan setelah terobosan. Teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya terus bergema di benaknya. Tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat melalui kehampaan, melihat keluar gua. Sesosok tubuh terhuyung-huyung di luar area Yuanjia. Berlutut di sana dengan panik, dan berkata dengan gemetar, "Tuan Qin Chen.